Jadi yang pertama kita harus mencari jumlah air yang dibutuhkan per batch dengan cara yang pertama menghitung massa bijinya, yaitu menggunakan rumus kapasitas produksi dibagi kandungan AU. Ya, yang dimana dari soal itu kapasitas produksinya adalah 2 ton, sehingga lalu kita ganti ke gram, sehingga didapatkan hasil 2 dikali 10 pangkat 6 gram dibagi 5 gram per ton, sehingga didapatkan hasil 400.000 ton per tahun. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari jumlah batch per tahun dengan rumus jumlah jam per tahun dibagi durasi per batch. Nah, yaitu didapatkan 365 hari dikali 24 jam dibagi 48 jam, sehingga didapatkan hasil 182,5 batch per tahun. Langkah yang ketiga yaitu menghitung massa biji per batch. Nah, dengan rumus massa biji dalam 1 tahun dibagi jumlah batch setiap tahunnya. Nah, didapatkan 400.000 ton dibagi 183 batch per jam dan didapatkan hasil 2185,8 ton per jam. Yang keempat, menghitung volume biji yang menggunakan rumus massa biji dibagi densitas biji. Nah, di sini massa bijinya sudah didapatkan dari langkah sebelumnya yaitu 2185,8 ton dibagi 2700 kg per meter kubik. Nah, di sini massa bijinya akan diubah menjadi kilogram sehingga didapatkan 2.185.800 kg per 2.700 kg per meter kubik dan didapatkan hasil 809,5 meter kubik. Langkah selanjutnya yaitu mencari volume selari dengan rumus volume biji per persen solid. Volume biji yang didapat yaitu 809,5 meter kubik dibagi 40% yang dimana didapatkan hasil 2023,75 meter kubik. Langkah selanjutnya yaitu didapatkan volume air yang dibutuhkan dengan rumus volume selari dikurangi volume biji, yang dimana volume selarinya adalah 2023,75 meter kubik dikurangi 805,5 meter kubik dan didapatkan hasil 1214,25 meter kubik air yang dibutuhkan. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 yaitu mencari jumlah tangki yang dibutuhkan. Yang pertama menggunakan langkah mencari volume tangki dulu yang menggunakan rumus volume tabung yaitu VR kuadrat dikali T, di mana R-nya adalah setengah dari diameter yaitu 3,5 dan tingginya adalah 9 dikurangi 0,5 yang di mana 0,5 itu adalah ukuran dari freeboardnya, sehingga dimasukkan nilainya jadi 3,14 dikali 3,5 kuadrat dikali 8,5 sehingga didapatkan hasil 326,9525 meter kubik. Nah, dari itu kita dapat mencari jumlah tangki yang dibutuhkan dengan rumus volume selari dibagi volume tangki. Nah, volume selarinya yang sudah didapat yaitu 2023,75 meter kubik dibagi 326,9525 meter kubik sehingga didapatkan hasil 6,189 yang dibulatkan menjadi 7 tangki. Kemudian kita menghitung konsumsi KCN yang dibutuhkan. Dari reaksi kelindian kita ketahui bahwa 4 AU ditambah 8 NaCN ditambah O2 ditambah 2 H2O menghasilkan 4 AU CN 2 kali ditambah 4 NaOH. Dari reaksi ini dapat kita ketahui bahwa untuk melarutkan 4 mol emas kita butuhkan 8 mol cyanida atau yang dapat disederhanakan dengan perbandingan 1:2. Dari situ dapat kita ketahui bahwa 2 kg per ton dikali massa biji sama dengan 2 kg per ton dikali 2185,8 ton menghasilkan 4371,6 kg. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung carbon demand dengan mengetahui massa AU. Massa AU rumusnya adalah kandungan AU dikali massa biji, yaitu 5 gram per ton dikali 2185,8 ton menghasilkan 10.929 gram. Kemudian massa AG dengan rumus kandungan AG dikali massa biji yaitu 60 gram per ton dikali 2185,8 ton menghasilkan 131.148 gram. Kemudian kita menghitung massa AU yang terekstraksi.
dengan rumus massa AU dikali persen ekstraksi AU, yaitu 10.929 gram dikali 92% menghasilkan 10.054,68 gram. Dan AG yang terekstraksi dengan rumus massa AG dikali persen ekstraksi AG, yaitu 131.148 gram dikali 85% menghasilkan 111.475,8 gram. Kemudian total massa AU dan AG yang terekstraksi kita jumlahkan menghasilkan 121.530,48 gram yang dikonversi ke kilogram menjadi 121,53048 kg. Kemudian dapat kita hitung karbon demand-nya, yaitu dengan rumus total massa AU dan AG yang terekstraksi dibagi dengan koefisien absorpsi karbon, yaitu 121,53048 kg dibagi 0,8 menghasilkan 151,9131 kg. Baik, kita lanjut ke yang E, yang dimana itu untuk soalnya yang itu hitung jumlah teoritis dari Zn dengan tingkat kemurniannya sebesar 84%. Yang pertama kita menghitung mol terlebih dahulu, yang dimana mol sama dengan berat per mr. Lalu mol mencari AU-nya sama dengan kita telah menemukan nilai sebesar 10.054,68 per 197, yang dimana hasilnya itu 51,038. Lalu kita langkah selanjutnya mencari mol AG, yang dimana sama dengan 11475,8 per 108, yang dimana kita telah menemukan hasilnya itu 1032,183. Lalu untuk total mol AU dan AG, yaitu kita telah menemukan dan kita telah menjumlahkan dari mol AU dan mol AG yang bernilai 51,038 ditambah 1032,183 dengan hasil 1083,221. Lalu yang ketiga kita mencari massa Zn-nya teman-teman, yang dimana total mol AU plus AG kali AR Zn, yang dimana itu kita telah menemukan hasilnya 1083,221 dikali 65,38. Lalu untuk hasilnya kita telah menemukan sebesar 70820,99 gram. Oke. Lalu untuk Zn teoritisnya dengan tingkat kemurnian 84% yang ada pada soal, kita menemukan Zn teoritisnya itu sama dengan massa Zn dibagi kemurnian Zn, yang dimana itu untuk massa Zn-nya itu kita 70820,99 gram per 84%. Lalu kita menemukan hasilnya 84310,70 gram. Lalu kita perkecil lagi menjadi 84,31070 kg. Lalu untuk ke soal yang terakhir itu, mengapa dibutuhkannya Zn lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk menggenapkan AU-nya. Jadi di sini kita ada 4 pernyataan, yang dimana itu yang pertama, dalam praktiknya terdapat adanya kehilangan mekanis selama prosesnya itu berlangsung. Lalu untuk yang kedua, keefisiensian dari reaksi kurang dari 100%. Untuk yang ketiga, pengotor dalam larutan dapat mengkonsumsi dari Zn-nya itu sendiri. Lalu untuk yang keempat, larutan yang tidak sempurna dapat menukar dari reaktivitasnya Zn tersebut. Mungkin sekian dari soal E dan F. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.